Gitu sih, Pak Eros. Oke, berarti sebenarnya rata-rata mereka-mereka ini sudah memanfaatkan momentum saat belum di istilahnya newsnya belum keluar atau dalam artian newsnya kan kemarin-kemarin sebenarnya udah keluar gitu Mbak ya. Tapi hari Udah, ini begitu begitu diresmikan justru mereka melakukan profit taking gitu ya berarti iya ya kira-kira seperti betul, itu ya. soal news. Oke, Mm-mm. sell on news ya. Ya ini sebenarnya mirip kayak saya masih ingat tuh tahun 2020 lalu itu kita Iya, bicara mengenai INAF dan KF itu kan ya Mbak ya. betul, INAF, iya. Waktu Jokowi divaksin. iya itu sentimen vaksin kencang banget saham INAF itu Iya. naik terus nih naik terus nggak turun-turun Mm. itu saya hitung 2 bulan itu naik 200%. Tapi begitu saat Pak Jokowi disuntik vaksin untuk pertama kalinya sebagai orang Indonesia pertama yang disuntik vaksin malah justru harga sahamnya jatuh gitu ya. Iya, betul. Dan jatuhnya nggak mau berhenti juga, jatuh Iya terus. benar-benar. Oke oke. Nah, jadi memang apa ya menyambung dari yang disampaikan Mbak Sian tadi ya bahwa kita fokusnya di mana dulu nih apakah di short term atau long term tadi ya karena kalau kalau short Iya, term sentimen itu pasti akan selalu ada di sini akan ada betul. sentimen lagi tinggal kita bisa memanfaatkan atau tidak gitu Mbak ya tapi kalau kita Iya, bicara long term ya sudah kita ikuti saja perjalanan perusahaan dalam ya tadi menaikkan kinerja dan sebagainya. Mungkin itu kali ya, Mbak iya, Sian ya. betul. Oke, berarti untuk saat ini sebenarnya belum tentu ya sektor yang apa namanya sektor yang mengenai bursa karbon ini selalu diuntungkan dengan berita bursa karbon itu berarti ya. Nah, terus gimana kalau dengan IHSG sendiri nih Mbak Sian? Kira-kira kalau menurut Mbak Sian IHSG sendiri sebenarnya kemarin tuh udah seneng nih kita gitu kan. Iya, Udah nembus ke level 7.000 gitu kan. betul. Kemudian pas suku bunga The Fed gak jadi naik, dia masih bertahan di atas kan seneng nih. Kayaknya Iya. udah mulai euforia, tahu-taunya gak jadi gitu. Akhirnya turun lagi deh. Hmm, iya, Nembus level 7.000 gak jadi lagi nih. turun. Kira-kira Iya. kalau menurut Mbak Sian gimana nih Mbak? Oke, mungkin satu hal yang perlu kita pahami juga bahwa stock market itu tuh adalah indikator leading sih. Jadi stock market always mover gitu Hmm, dibandingkan dengan ekonomi. Sehingga yang mungkin garis bawahi adalah ekonomi Indonesia itu totally fine dan bahkan kita itu jauh lebih baik dibandingkan dengan yang namanya US, dibandingkan dengan China yang masih dalam masa recovery dan juga berbagai negara maju lainnya gitu. Jadi penurunan IHSG itu jangan disalahartikan ekonomi Indonesia memburuk gitu. Itu yang mungkin jadi satu pengantar awal buat teman-teman sekalian. hmm, Kalau ditanya apa sih yang bagus gitu dari ekonomi Indonesia, banyak banget. Satu, pertumbuhan ekonomi kita itu expected masih di level 5%-an, sedangkan US itu tuh even sampai direvisi cuma di angka 2%-an, China bahkan di bawah 4%-an. Jadi ya again kita masih leading banget. Kemudian juga neraca dagang kita juga masih surplus, neraca pembayaran kita juga masih dalam kondisi yang surplus juga dan lain sebagainya. Cuman kita tidak bisa memungkiri bahwa secara valuasi IHSG itu tidak bisa dibilang terlalu murah, tapi juga belum bisa dibilang mahal. Sebagai perbandingan nih Pak Eros dan teman-teman sekalian, IHSG itu PI-nya sekarang, price to earnings-nya, harganya sekarang itu tuh di 17 kali. Jadi ketika hmm. kita di sekitar 6.900 sampai 7.000, itu kita di 17 kali PI. Nah, kalau misal waktu itu kita kayak agak-agak lesu, di sekitar 6 ribuan, kita itu dihargai, IHSG dihargai di level 13 kali PI gitu. Jadi boleh dibilang sebenarnya kenaikannya sudah cukup banyak gitu. Dan apakah 17 kali PI ini mahal atau murah? Kita harus coba lihat nih dengan peers di ASEAN gitu. Nah, kalau kita lihat di ASEAN itu sebenarnya masih di rentang ada yang 14 kali, ada yang 15 kali, dan juga ada yang di 18 kalian gitu. Jadi on average sebenarnya IHSG itu
sudah tidak bisa dibilang terlalu murah. Itulah kenapa salah satu alasannya koreksi bisa terjadi. Nah, menurut saya ketika IHSG itu tidak terlalu murah, ayo kita coba perluas untuk melihat sektor-sektor mana yang masih lagging dan saham-saham mana yang belum diapresiasi. Karena itu yang akan diincar oleh investor. Jadi itu mungkin sekaligus sedikit menjawab nih Pak Eros, ada yang Hmm. kepo. Kenapa nih poultry hari ini tuh kenceng banget, Cepin 8%, Java 8%? Ya karena mereka sebenarnya juga masih belum diapresiasi banyak sih sama investor gitu. Oke, Mbak. Berarti memang sebenarnya secara hitungan tadi IHSG di 17 kali PI itu dibandingkan dengan peersnya di ASEAN sebenarnya termasuk cukup tinggi sebenarnya ya. Oh, Dibandingkan saat IHSG dulu waktu masih lesu di 6.000 berapa 400 500-an itu ya. iya, Yang lama banget di situ kan nggak naik-naik. Nah, iya, saat itu bisa dibilang itulah lagi level rendah-rendahnya gitu ya, PI betul. 13 gitu ya. Oke. Berarti kesimpulannya nih Mbak, tetap bisa nggak sih nanti akhirnya nembus all time high di 7.300 tahun kemarin itu, kalau menurut Mbak Sian? Menurut saya bisa. Iya, kalau Hmm, bisa karena again yang namanya mungkin ini sedikit teori tapi jangan sampai bikin teman-teman overwhelm ya. Kan namanya PI ya. Jadi I-nya itu kan earnings teman-teman sekalian. Sehingga yang dilihat adalah sebenarnya semua sektoral ini earnings-nya bisa nggak sih bertumbuh di tahun mendatang. Kalau kita lihat ini yang tetap bisa bertumbuh at least itu dari banks karena mereka likuiditasnya masih banyak, kredit juga masih bisa disalurkan dengan cukup baik. Kemudian yang kedua itu dari consumer karena kita dalam masa kampanye, belanja pemerintah juga hmm. banyak. Setidaknya ada ruang untuk pertumbuhan earnings dari emiten-emiten consumer. Jadi all in all, kalau ditanya bisa nggak sih mencapai all time high lagi 7.300-an? Bisa, tapi akan lebih selektif dan mungkin bumpy marketnya akan lebih sering gitu, akan lebih banyak gitu. Oke, berarti tetap optimis ya Mbak Sian Iya, ya? tetap Iya, optimis. ya sama Mbak. Walaupun kita harus sabar kapan nih Betul. 7.300-nya betul. Berarti untuk menaikkan earnings ya otomatis tetap kita perlu melihat kinerja dari rata-rata sektornya ya, apakah earningnya Betul. ini selalu tumbuh atau tidak. Jadi tetap Mm-mm. kita juga perlu melihat di sisi pertumbuhan dari earning itu sendiri ya. Betul. Menarik sih Mbak. Nah sekarang nih Mbak, kan kita ngelihat ini market ini kan volatile gitu ya, sangat volatile. Tadi Iya. habis naik, habis itu turun, naik turun. Nah ini habis kemarin seneng masuk ke level 7.000, dikiranya bakalan stay terus di 7.000, bisa naik Mm-mm. lagi gitu, Iya. ternyata turun, kan seperti itu tuh. Nah, kira-kira nih kalau kita, terutama bagi investor yang masih awal nih, ini untuk mengelola resiko seperti itu kira-kira gimana ini Mbak Sia nih? Iya. Menarik nih pertanyaannya Pak Eros. Jadi Hmm, mungkin ini saran buat teman-teman sekalian gitu ya. Resiko itu tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola, bisa diminimalisir juga. Salah satu caranya adalah dengan mendiversifikasikan portofolio gitu. Jadi, kalau teman-teman sekalian memang yang baru mengenal tentang investasi atau mengenal tentang dunia saham, menurut saya pribadi, nggak perlu malu, nggak perlu minder kalau seandainya teman-teman itu masih ada alokasi ke reksadana, masih ada alokasi ke obligasi gitu. Itu tuh nggak perlu malu juga, karena menurut saya kuncinya adalah untuk meminimalisir risiko dan juga menyelamatkan capital atau modal teman-teman sekalian. Nah, bocoran yang ingin saya sharekan adalah kalau seandainya teman-teman ini pernah dengar 2023 adalah tahunnya obligasi gitu. Kenapa sih hmm, alasannya 2023 tahunnya obligasi gitu? Karena salah satunya memang suku bunga itu berada dalam posisi yang cukup tinggi dan tinggal menunggu waktu khususnya untuk Bank Indonesia memangkas suku bunga gitu. Kalau teman-teman perhatikan sekarang ada satu
ada satu indikator penting yang dinamakan dengan Indonesia 10 years bond yield. Jadi, yield obligasi pemerintah untuk tenor 10 tahun. 10 tahun itu tenor yang panjang, dan sekarang itu berada di posisi 6,8% gitu. Nah, apa menariknya kalau yield ini di 6,8%? Prinsipnya itu simple. Kalau yieldnya naik, berarti price-nya turun. Sehingga kalau misal seandainya kemarin teman-teman ngelihat yield Indonesia 10 years bond yield itu ada di 6,1, 6,2, even sampai di 6%-an, sekarang di 6,8, berarti kan yieldnya naik, price-nya turun, teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk membeli obligasi di posisi harga yang menarik gitu, di posisi harga yang menarik. Ketika suku bunga nanti benar-benar sama Bank Indonesia dipangkas, yield ini pelan-pelan akan mulai turun. Ketika yieldnya turun, price-nya naik, dan obligasi teman-teman sekalian itu mulai berbuah keuntungan gitu. Jadi itu kenapa kalau seandainya merasa, aduh kayaknya kok agak kurang nyaman ya di saham gitu. Kayak tiap hari ada adrenalin tertentu, dredeg-dredeg, kayak deg-degan, nggak apa-apa, 50% saham, 50% obligasi. Nah, exposure ke obligasi, teman-teman bisa consider, let's say kayak reksadana pendapatan tetap, atau mungkin ke obligasi FR gitu, yang sudah disediakan oleh beberapa salah satu sekuritas gitu. Jadi itu sih menurut saya cara untuk mengelola risiko dan juga mengelola portofolio teman-teman sekalian gitu. Ya, oke. Berarti selain saham memang ada baiknya juga kita alokasikan ke obligasi gitu, Mbak ya. Nah, Iya, iya. nah ternyata gini Mbak, kalau kita saya juga kadang men-sharingkan hal tersebut bahwa banyak sekali teman-teman itu dia malah justru ngerti investasi itu saham duluan gitu Mbak. Dia ngerti saham duluan itu. Literasi tentang obligasi itu ternyata masih kurang kalau kita lihat itu. Nah, sampai masih banyak pertanyaan kira-kira kalau saya beli obligasi itu bahkan seperti ini, obligasi itu apa sih itu? Obligasi itu apa dan saya belinya di mana gitu. Nah, mungkin Mbak Sian bisa coba sharing nih Mbak buat kita nih tentang obligasi itu sendiri Mbak. Oke, jadi nggak apa-apa teman-teman sekalian kalau yang mungkin pertama kali kenal tentang investasi itu kenalnya saham. Kita berada di satu kapal yang sama. Dulu saya juga langsung kenalnya saham nih Pak Eros, kayak, wih merasa, ih anak pinter banget nih tahu saham. Gitu. Padahal sebenarnya banyak banget investasi-investasi lain, jadi aset lain yang sangat menarik juga untuk dieksplor. Nah, simpelnya itu gini teman-teman sekalian. Kalau biasanya teman-teman itu di kayak kasih pinjaman, kasih utangan ke teman kalian. Nah, kalau obligasi kalian itu kasih utangan ke negara gitu. Jadi dalam artian kalian itu negara butuh nih, negara butuh untuk pembangunan, negara butuh untuk melakukan segala aktivitas operasionalnya, tapi memang uangnya belum cukup. Akhirnya kita sebagai rakyatlah yang memang berpartisipasi dengan diterbitkannya obligasi itu, kita beli berarti kita memberikan pinjaman kepada negara gitu. Nah, pinjaman ini aman atau enggak sih sebenarnya? Jadi kalau teman-teman mungkin kalau kasih pinjaman ke temennya bisa tiba-tiba amnesia, jadi kalian nggak dibayar gitu. Tapi kalau negara, trust me, negara tidak akan amnesia terhadap rakyatnya, karena ya di obligasi tersebut sudah tertulis nih, kuponnya berapa. Teman-teman itu akan dapat pembayaran setiap periode itu berapa persen sih, seperti itu. Jadi itu adalah definisi paling sederhana dari obligasi gitu. Nah, mungkin teman-teman penasaran juga kenapa obligasi, apakah hanya negara aja yang menerbitkan obligasi? Sebenarnya enggak. Jadi basically obligasi itu diterbitkan oleh dua pihak, bisa negara, bisa juga korporasi gitu atau perusahaan. Karena kalau perusahaan mau melakukan ekspansi tapi butuh dana, ya sebenarnya mereka bisa ada dua pilihan, pinjam ke bank atau juga menerbitkan obligasi gitu.
Nah, ketika mereka nerbitin obligasi, sebenarnya sama. Kita beli obligasi korporasi tersebut, kita dapat kupon dan lain sebagainya. Cuman yang membedakan, kalau obligasi negara, yang menanggung negara. Kalau obligasi korporasi, bisa aja perusahaannya amit-amit bangkrut gitu. Jadi kita jujur kata tidak terbayar seperti itu. Nah, kalau belinya di mana dan lain sebagainya, sesimpel teman-teman kalau seandainya di berbagai sekuritas, mungkin OLT teman-teman bisa dicek. Biasanya OLT sekarang itu sudah sangat seamless nih, Pak Hmm. Eros dan teman-teman. Hmm. Jadi selain bisa beli saham, bisa juga beli reksadana. Di reksadana, teman-teman bisa lihat namanya reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Nah, di dalamnya itu isinya adalah aset-aset obligasi. Jadi, teman-teman dengan uang 100.000 itu bisa beli sebenarnya dapat exposure ke berbagai jenis obligasi melalui reksadana gitu. Oke. eh Ya, berarti kan memang sebenarnya obligasi ini istilahnya kita ngutangin ya, ngutangin ke pihak ya. Misalkan kalau obligasi diterbitkan negara, berarti kita ngutangin negara gitu seperti Betul, Mbak Sian tadi sampaikan iya. ya. Nah, kadang ini Mbak, kita kira-kira enaknya nih, apa? Jadi bagi teman-teman berarti tadi harapannya sudah menangkap ya, itu obligasi itu surat utang dan juga ada reksadana. Nah, Betul. kadang juga jadi pertanyaan nih, ini pilih mana nih antara obligasi atau reksadana gitu Mbak? Atau mungkin Hmm. juga bisa dijelaskan nih, apa sih bedanya reksadana sama obligasi itu sendiri gitu Mbak Sian? Hmm. Oke, menarik ya teman-teman sekalian. Mm-mm. Jadi kalau seandainya kita ngomongin tadi kan obligasi udah cukup lebar nih, maksudnya kita cukup banyak berdiskusi obligasi. Kalau reksadana, basically itu ada beberapa jenis gitu. Ada reksadana pasar uang. Ini adalah reksadana yang paling aman dan boleh dibilang akan membuat tidur teman-teman sekalian tuh sangat nyenyak gitu ya. Jadi nggak usah Hmm. kepikiran gitu.